para detektif mungil. Apakah hewan bisa berjalan di atas air? Ada 5 siput seperti ini tersembunyi dalam buku ini. Dapatkah kalian menemukan semuanya? Yuk kita simak halaman berikutnya. Ini namanya ayah, ibu, Oli, 3, Bo. Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban yang untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Ini ada gambar si kumbang. Nah, ini udah mulai bercerita. Pada suatu hari, Bo sedang melihat hujan. Ini Bo melihat hujan. Jadi di luar sedang hujan. Bo sedang melihat hujan yang turun di luar sambil memikirkan satu pertanyaan besar. Adakah hewan yang bisa berjalan di atas air? Jangan konyol, Bo, jawab Oli. Sebagai anak tertua, ia selalu merasa dirinya paling tahu. Hewan tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Kita lihat saja nanti, ujar ibu. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku. Ini bukunya dipanjat. Ibu pun memilih buku berjudul Sungai-sungai di Amerika Tengah. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Mereka melompat dan mendarat tepat di tengah cerita. Sekarang mereka berdiri di atas daun besar yang mengapung dengan tenang di atas air sungai yang berteriak. Ini ada bukunya. Ini mau masuk ke dalam buku cerita. Ternyata bisa. Di sana, teriak 3. Aku bisa melihat beberapa makhluk berkaki panjang sedang berjalan di atas air. Itu adalah serangga air berkaki 6. Ayah menjelaskan mereka selalu mendekati serangga yang anggun tersebut. Air itu memiliki tegangan permukaan sehingga serangga air berkaki 6 yang begitu ringan bisa menapak di permukaan air. Oh, ternyata ada hewan yang bisa berjalan di atas air. Tentu saja ke-6 kaki serangga air tersebut agak tertekuk ke dalam air saat menapakinya. Namun mereka tidak pernah jatuh ke dalam air. Mereka seakan-akan sedang berlari di atas trampolin, kata 3. Jadi hewan bisa berjalan di atas air, ujar Bo. Serangga tidak termasuk, kata Oli. Bagaimana dengan siput air ini? Tanya ibu sambil menunjuk ke bawah. Ini seekor siput sedang merayap dengan badan terbalik persis di atas air. Nah, ini ada siput berjalannya terbalik. Dia bisa di atas air mengapung. Ini siputnya berjalan. Siput itu bisa berjalan di permukaan air dengan lendirnya yang lengket. Wah,
Itu luar biasa, seru Tiga. Siput juga tidak termasuk hewan, ujar Oli. Ia merasa marah karena salah. Siput tidak berjalan tetapi merayap. Tiba-tiba ayah melihat kadal besar dengan bercak-bercak dan sirip di punggungnya yang berbentuk seperti layar. Kadal itu sering berlari ke arah mereka. Dayung menjauh, teriak ayah. Itu kadal basilis, kata ibu terengah-engah saat mereka mendayung secepat mungkin. Ayo dayung, dayung, dayung. Kadal basilis memiliki lipatan kulit di kaki yang bisa terbuka sehingga membentuk kantong udara kecil. Kantong udara kecil ini membuat kadal bisa mengapung cukup lama. Jadi ini kadal bisa mengapung cukup lama untuk mengambil langkah berikutnya. Namun ia tidak boleh berhenti supaya tidak tenggelam. Kadal basilis hijau itu berlari begitu cepat melewati mereka sehingga menimbulkan ombak. Perahu para detektif mungil pun mulai bergoyang. Daun yang mereka tumpangi miring ke satu sisi. Awas! Tiba-tiba si kumbang jatuh ke dalam air. Kumbangnya jatuh ke dalam air. Mana? Ini kumbangnya jatuh ke dalam Ini air. kok bisa? Olinya. Si kumbang terhanyut dengan posisi terlentang dan kakinya menggeliat. Oli dengan berani melompat untuk mengejarnya. Sayangnya, ia tidak bisa berenang untuk menangkap si kumbang yang terhanyut kemudian. Bo melompat keluar perahu dan berlari ke arah si kumbang. Bo begitu kecil dan ringan seperti serangga air berkaki 6 sehingga tegangan permukaan air bisa menopangnya. Bo menangkap antena si kumbang dan menariknya kembali ke perahu daun. Bo naik ke perahu tepat waktu karena ayah tiba-tiba melihat seekor ikan besar. Ikan itu berenang ke arah mereka dan mulut terbuka. Ayah melempar benang merah kepada keluarganya dan mereka menarik benang itu 1, 2, 3. Para detektif mungil pun naik melalui halaman buku yang berair. Mereka kembali ke rak buku mereka dengan yang damai dan hangat. Ini ikannya udah mau makan. Ayah tersenyum lebar. Jadi ada kadal yang bisa berjalan di atas air, ujar ayah. Oli mengeringkan tubuhnya sambil menggerutu. Para detektif mungil juga bisa, tetapi hanya yang bertubuh paling kecil. Ternyata sudah selesai ceritanya. Begitu ceritanya, kawan-kawan. Kita Ada nanti satu lagi. akan baca cerita selanjutnya di lain hari. Ini kita baru cerita hewan di atas air. Oke.